Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian loginnya. Nah, di sini div kelas ini memiliki kelas from-block dan login. From-block di sini digunakan sebagai wadah utama di form login, sedangkan login memberikan identitas khusus untuk form loginnya. Kemudian from action control login control.php ini menentukan tujuan form yang saat data dikirimkan, yaitu ke file login control.php directory control. Kemudian metode post di sini yaitu menentukan metode pengiriman data. Dalam kasus ini menggunakan metode post yang aman untuk mengirimkan data sensitif seperti password. Kemudian yang login ini elemen heading memberikan judul untuk login. Kemudian div kelas input box ini wadah untuk input username, sedangkan span kelas icon yang bagian ini itu menambahkan ikon dengan menggunakan kelas B1 BI. Kemudian input login username ini memberikan ID unik untuk elemen, sedangkan name username nama yang digunakan untuk mengirimkan data ke server, sedangkan TV-nya ini teks menentukan bahwa input ini menerima teks. Required ini menjadikan input ini wajib diisi. Kemudian yang bagian password, struktur ini mirip dengan yang di username, tetapi ikonnya berbeda, seperti b look field ini untuk menunjukkan inputan password. Atribut yang tipenya ini password menyembunyi agar teks yang dimasukkan tersembunyi saat mengetik. Kemudian ini tombol submit. Tipe submit ini mengirim form saat diklik. Name login nama yang dapat diakses di server untuk memproses permintaan login. Sedangkan ID login button ini memberikan ID unik untuk tombol. Untuk kelasnya itu button karena menerapkan gaya yang didefinisikan di CSS. Lanjutannya yang ini di login control PHP itu if $server request method post and issued $post login. Ini untuk mengecek apakah metode request yang diterima adalah post, sedangkan yang di issued $post login ini memastikan bahwa data yang dikirim berasal dari form dengan tombol submit bernama login. Untuk yang $username mysql.real.escape.string $koneksi $post username $password $post password. Yang username dan password ini mengambil data username dan password yang diinputkan pengguna pada form login. Untuk yang mysql real escape string itu untuk membersihkan input username untuk mengecek serangan SQL injection.
Untuk yang query ini untuk memeriksa username. SQuery itu untuk mencari data pengguna dengan username yang dimasukkan, sedangkan MySQL query yang bagian ini untuk menjalankan query tersebut ke database. If result at MySQL numero result $result ini untuk mengecek jumlah baris hasil query. Jika lebih dari 0 berarti username ditemukan. Dan untuk MySQL fetch assoc atau buka kurung $result ini mengambil data pengguna dalam bentuk array asosiatif. Dan untuk verifikasi password ini, verify password user password ini fungsinya untuk membandingkan password yang diinputkan dengan password yang telah disimpan di database atau yang terenkripsi. Jika password cocok, session start ini memulai sesi PHP untuk menyimpan data pengguna. Selanjutnya, session username ini untuk menyimpan username ke dalam sesi. Untuk header location computer dashboard.php ini mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Nah, untuk yang exit ini untuk menghentikan eksekusi kode lanjut jika password tidak cocok, menampilkan pesan alert bahwa password salah dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Nah, untuk yang bagian echo ini script alert username tidak ditemukan. Bagian ini jika hasil query kosong berarti username tidak terdaftar, menampilkan pesan alert bahwa username tidak ditemukan lalu mengarahkan kembali pengguna ke halaman login. Nah, ini yang di bagian CSS. Yang titik background ini yang width 100%, height 100, background akan yang bagian ini background akan memenuhi seluruh lebar dan tinggi viewport. Sedangkan untuk background ini menggunakan gambar sebagai latar belakang dengan posisi di tengah dan ukuran diatur agar mencakup seluruh area. Sebagian yang kontainer ini posisi tengah menggunakan top, left, dan transform untuk memposisikan elemen di tengah layar. Dimensi lebarnya 75% dan tinggi 550 pixel. Untuk background sama seperti background di atas, gambar digunakan sebagai latar belakang. Untuk yang border radius membuat sudut elemen membulat. Selanjutnya di kontainer konten, dimensi lebarnya yaitu 58% dari kontainer dan tinggi penuh, sedangkan backgroundnya berwarna hijau gelap. Layoutnya menggunakan flagbox dengan flag direction kolom untuk menyusun elemen secara vertikal. Justify content space between memastikan elemen diatur dengan jarak antar elemen, sedangkan paddingnya memberikan 80 pixel di dalam elemen. Untuk yang konten logo ini untuk mengatur lebar logo menjadi 400 pixel dengan margin kiri untuk posisi yang diinginkan. Selanjutnya logride box, layoutnya menggunakan flagbox untuk memposisikan elemen form di tengah. Efek blur menggunakan backdrop filter, blurnya 20 pixel. Ini memberikan efek buram pada latar belakang. Untuk yang border radius untuk membulatkan sudut kanan dan
atas dan bawah. Border radius ini untuk membulatkan sudut kanan atas dan bawah. Selanjutnya yang di JavaScript-nya, efek transisi, transform, translate 0. From Logen berada di posisi awal. Ketika elemen LogRecBox memiliki kelas aktif, From Logen akan bergerak ke kanan sejauh 550 pixel dengan animasi selama 0,4 detik. Nah, untuk yang Logen.js-nya, untuk LogRecBox ini mengacu pada elemen utama dengan kelas LogRecBox yang membungkus kedua form, yaitu form login dan register. Sedangkan yang login link ini elemen yang digunakan untuk memicu tampilan form login. Sedangkan register link elemen yang digunakan untuk memicu tampilan form register. Biasanya menggunakan sebuah link atau tombol dengan kelas register link. Selanjutnya yang register link, register.addEvent listener. Ketika elemen kelas register link diklik, event di listener akan menambahkan kelas aktif ke elemen LogRecBox. Penambahan kelas aktif akan mengubah posisi form sesuai dengan aturan CSS-nya. Sekian.